Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binhaya Silviana Putri dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam dengan NIM 20210101030009. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mood dan emosi. Jadi, yang pertama kita perlu mengetahui tujuan dari mood dan emosi. Yang pertama, memahami perbedaan mood dan emosi. Jadi kita harus mengetahui dulu apa itu emosi dan apa itu mood. Jadi kedua hal ini saling berkaitan namun berbeda. Lalu memahami dampak emosi terhadap karyawan. Jadi emosi berpengaruh terhadap kinerja karyawan sehingga apapun hal-hal yang dilakukan oleh karyawan itu berpengaruh terhadap kinerjanya terhadap perusahaan. Ketika emosi dia sedang tidak baik atau emosi dia sedang bagus, itu berpengaruh terhadap kinerja dia terhadap perusahaan. Lalu selanjutnya yaitu memahami konsep emosi terhadap perilaku. Seperti yang saya katakan tadi, ketika emosi kita sedang tidak baik, itu akan menunjukkan perilaku-perilaku yang kurang baik juga. Semisal saya sedang tidak memiliki emosi yang bagus, saya akan menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan terhadap lingkungan sekitar saya. Namun sebaliknya, ketika saya sedang merasa bahagia, merasa happy, merasa diri saya sedang tenang, begitu pasti akan mempengaruhi lingkungan sekitar saya. Jadi begitu. Lanjut, hal-hal yang perlu dipahami dari emosi dan mood. Yang pertama, yaitu emosi dan mood yang positif akan mempengaruhi membuat keputusan serta kreativitas. Jadi ketika kita memiliki mood dan emosi yang positif, itu berpengaruh terhadap keputusan kita terhadap kinerja kita terhadap perusahaan. Ketika mood kita sedang baik, bagus, itu akan membuat pikiran-pikiran kita menjadi terbuka, membuat kreativitas yang muncul di otak kita karena keadaan suasana hati kita itu sedang bagus, sedang baik, begitu. Lalu lanjut kepada mood berhubungan dengan motivasi. Jadi dengan adanya mood, itu motivasi kita itu menjadi maju atau menjadi bagus tergantung terhadap mood kita. Jadi mood itu adalah gairah, nafsu, semangat, atau kebangkitan. Jadi ketika mood kita sedang jelek, itu semangat kita itu tidak ada terhadap motivasi tersebut. Namun sebaliknya, ketika mood kita sedang baik, itu semangat kita, gairah kita itu akan berpengaruh terhadap motivasi kerja kita. Begitu. Lalu lanjut kepada pemimpin dapat menggunakan emosi untuk meningkatkan efektivitas. Jadi dengan emosi pemimpin meluapkan emosinya untuk efektivitas kerja karyawan, itu juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan yang menjadi lebih maju. Dengan adanya emosi tersebut, pemimpin dapat mengarahkan karyawan-karyawannya untuk melakukan pekerjaan yang lebih efektif dan lebih baik lagi. Lalu lanjut kepada emosi yang terlihat penting bagi perilaku sosial seperti negosiasi dan pelayanan pelanggan. Jadi ketika kita sedang menghadapi pelanggan, emosi kita, mood kita itu harus bagus. Ketika kita mengeluarkan emosi dan mood yang jelek terhadap pelanggan, itu akan berpengaruh besar terhadap kinerja atau terhadap perusahaan, yang mana citra perusahaan itu menjadi jelek atau menjadi kurang bagus karena pelayanan yang kurang baik dari karyawannya.
Karena itu tadi, dari mood dan emosi dia yang kurang bagus. Namun ketika mood dan emosi dia sedang baik, itu berpengaruh juga terhadap kinerja karyawan, terhadap pelayanan dia terhadap pelanggan gitu. Lalu selanjutnya, emosi sangat terkait erat dengan sikap dan perilaku. Jadi ketika emosi dan mood yang jelek itu akan berpengaruh terhadap perilaku kita terhadap sekitar. Semisal emosi kita sedang jelek, perilaku kita juga berpengaruh terhadap lingkungan sekitar kita. Semisal emosi saya sedang jelek gitu, saya akan mengeluarkan ekspresi-ekspresi yang kurang baik atau perilaku yang kurang baik terhadap sekitar, dan akan mengeluarkan juga aura-aura negatif yang tidak menyenangkan bagi lingkungan sekitar. Namun sebaliknya, ketika saya sedang mood atau emosi yang sangat baik, itu akan juga berpengaruh terhadap lingkungan sekitar saya. Lanjut, kita mencari tahu apa itu emosi dan mood. Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Jadi ketika kita emosi, itu pasti kita luapkan kepada suatu hal atau kepada suatu objek. Nah, kalau mood, perasaan kurang intens dari emosi dan sering timbul secara tiba-tiba dan bertindak sebagai stimulus. Nah, jadi kadang kalau kita sedang emosi, kadang mood kita itu menjadi jelek. Itu muncul secara tiba-tiba. Dan kadang secara tiba-tiba lagi mood kita menjadi baik lagi, mood kita menjadi jelek. Dan mood itu berlangsung secara lama. Jadi begitu. Lalu selanjutnya, berbagai perasaan yang dialami manusia ketika emosi. Yang pertama, disebabkan oleh event tertentu. Jadi emosi itu muncul karena mungkin suatu hal yang membuat dia menjadi emosi, atau ada hal-hal yang tidak dia sukai, atau ada hal-hal yang membuat dia itu menjadi meluapkan emosi tersebut. Jadi kayak ada sebabnya. Lalu durasi singkat. Ketika kita sudah emosi, pasti ada hal yang kita lampiaskan emosi tersebut supaya emosi tersebut tuh menjadi lega. Kita lega setelah meluapkan emosi tersebut, dan itu langsung tidak berlangsung lama, jadi sebentar saja. Nah, selanjutnya spesifik seperti marah, takut, sedih. Jadi emosi itu kadang kita saat merasa marah sekali, sedih, takut terhadap suatu hal gitu. Lalu disertai ekspresi wajah yang berbeda-beda. Nah, jadi ketika kita marah pasti mengeluarkan ekspresi yang mengerikan. Terus kalau sedang sedih kita mengeluarkan air mata, dan ketika kita takut kita mengeluarkan ekspresi juga yang berbeda-beda. Lalu pada mood, yang pertama yaitu penyebabnya tidak jelas. Jadi kadang tuh mood muncul secara tiba-tiba tanpa kejelasan mengapa mood ini muncul gitu. Seperti sekarang mood saya sedang bagus. Mungkin setelah saya membuat video ini mood saya menjadi jelek karena ada hal yang mungkin tidak saya sukai, atau ada hal yang membuat mood saya itu menjadi jelek gitu. Lalu durasinya tuh lama, berjam-jam atau berhari-hari. Nah, jadi mood itu kadang kita tidak bisa kontrol seberapa lama dia bertahan di situ. Jadi kadang bisa berjam-jam, kadang bisa berhari-hari, tergantung sesuai dengan suasana hati kita. Lalu ada dua dimensi, yaitu positif dan negatif yang mempengaruhi emosi. Seperti yang saya katakan tadi, emosi itu juga ada positif dan negatifnya. Seperti semisal kayak negatif, ada hal-hal yang
membuat jelek, atau saat kita marah, sedih. Nah, sedangkan kalau positif itu saat kita merasa bahagia. Selanjutnya ditandai ekspresi yang tidak jelas. Nah, ketika mood itu kadang kita merasa sedih, kadang kita merasa bahagia, kadang kita merasa takut. Seperti itu dengan ekspresi wajah yang berbeda-beda. Lalu kita lanjut kepada struktur mood, yaitu high negative affect atau pengaruh negatif yang kuat, seperti semisal kita stres, seperti kita sedih, depresi, nervous, itu adalah pengaruh yang besar, negatif yang besar. Namun pengaruh negatif yang rendah itu seperti kita relax, tenang, diam, tapi dalam keadaan mood kita sedang tidak bagus, tapi kita sedang relax, tidak menunjukkan bahwa kita sedang tidak mood, tapi suasana hati kita sedang jelek, kita tetap relax, tenang. Nah, kalau positif yang tinggi, yaitu kita excited melakukan sesuatu, happy, pokoknya kita mengeluarkan hal-hal yang positif, kita bergembira sekali, intinya begitu. Nah, kalau positif yang rendah itu kita seperti kelelahan atau apa, kita tetap tenang juga, sama seperti negatif, dia akan lebih santai, namun dia dalam keadaan mood yang sedang baik. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.